ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa, bertatap muka. Semoga pertemuan kita dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan persaudaraan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita di malam hari ini sebagai sesuatu yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa melihat kebaikannya di akhirat nanti insyaallah taala. Para jamaah sekalian, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang jerat-jerat riba, bahaya dan bentuk-bentuk riba. Dikarenakan pentingnya pembahasan ini dan tidak sedikit manusia yang jahil atau terjerumus dan terjatuh ke dalam riba. Entah dia memakan harta riba atau dia orang-orang yang memberikan harta riba. Dan telah kita ketahui bersama betapa besar bahaya riba itu di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya tidak ragu manakala para ulama rahimahumullahu ta'ala memasukkan dosa riba sebagai kabiratun min kabairid dunub, sebagai bahagian dari dosa-dosa besar, yang mana Rasulullah SAW pun menyebutkan di dalam sabdanya dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nabi sebutkan yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Yang keempat wa aklur riba, makan harta riba. Makan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan tempur, dari medan jihad. Dan yang ketujuh wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang beriman, dituduh melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, maka dari 7 dosa yang membinasakan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah wa aklur riba, makan harta riba. Nah, oleh karenanya
para ulama sepanjang zaman sepakat akan haramnya riba. Dan barang siapa yang membolehkan riba, maka dia kafir kepada Allah. Siapa yang membolehkan riba, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ibsah, juga Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, Al-Haythami dalam Az-Zawajir, dan selainnya. Bahkan disebutkan bahwa riba itu haram dalam seluruh agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum datangnya Islam. Riba itu diharamkan. Olehnya dikatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitab Al-Hawil Kabir, kata beliau, Inna Allah ta'ala ma ahalla zina wala riba fi syari'atin qat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membolehkan zina dan riba dalam syariat manapun. Jadi tidak pernah yang namanya riba itu, demikian pula zina, menjadi perbuatan yang halal. Itu haram dari dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, ini tentang riba. Dan riba itu seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, sangat banyak bentuk-bentuknya, sangat banyak pintu-pintunya. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ar-riba thalathah wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Walaupun dalam konteks yang berbeda-beda ya. Sebagian ulama atau sebagian riwayat menyebutkan riba ada 70 pintu. Dalam riwayat lain ada 72 pintu. Nah, beragam. Para ulama menyebutkan bahwa ketika disebutkan riba itu ada 70 pintu, 72 atau 73 pintu, menunjukkan banyaknya itu riba, bentuk-bentuknya. Nah, dan ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dijelaskan oleh Imam As-Sindi ketika Nabi menyebutkan riba itu 70 sekian, ini bukan menunjukkan pembatasan, bahkan menunjukkan banyaknya itu riba. Makanya orang Arab kalau mereka menyebut sesuatu yang banyak, mereka menggunakan angka 70. Itu artinya banyak sekali. Bukan pembatasan, cuma 70 saja. Bisa jadi lebih. Apalagi di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak praktek-praktek muamalah kekinian, kontemporer, ya, yang mana hal tersebut tidak lepas dari riba dan transaksi yang diharamkan di dalam syariatul Islam. Maka dari sinilah penting kiranya kita mengetahui bentuk-bentuk riba itu, macam-macamnya, ya. Tentunya dengan harapan agar kita bisa terlepas dari jerat-jerat riba, dari bahaya riba yang bisa membinasakan dunia dan akhirat, yang bisa membinasakan dunia dan akhirat. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebagian orang ada yang melontarkan syubhat, yang dengan syubhat ini dia maksudkan untuk menghalalkan riba. Bahkan ada sebagian orang yang memahami bahwa riba itu sama saja dengan jual beli, yang mana pendahulu mereka dalam hal tersebut adalah orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan di dalam Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang jahiliyah dulu mengatakan apa? Qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Jual beli itu sama dengan riba.
Jadi kalau misalnya jual beli saja boleh, apalagi riba? Apalagi riba. Lihat ya, bagaimana mereka mempermisalkan hal tersebut. Jual beli itu sama dengan riba katanya. Intinya, kalau jual beli saja boleh, ya riba boleh dong. Nah, dan jangan dikira ya tidak ada yang berpemahaman seperti ini dari kalangan orang-orang sekarang. Ada sebagian orang yang berusaha untuk membela riba dengan menyatakan oh sama saja dengan jual beli. Ya. Ini persis dengan ucapan orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala apa? Membedakan antara jual beli dengan riba. Allah katakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Ya. Jadi bukan hanya hakikatnya yang berbeda, bahkan hukumnya juga berbeda. Ya. Hukumnya juga berbeda. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, sesuatu terkadang hakikatnya boleh beda, tapi hukumnya sama. Ya kan? Nah, kalau jual beli dan riba, hakikatnya beda, hukumnya beda. Maka bagaimana mungkin mau disamakan antara jual beli dengan riba? Sebagian orang ada yang menyampaikan analogi, ya, akal-akalan, ya. Oh, katanya apa? Riba itu kan sama dengan jual beli. Artinya, kalau orang misalnya berjual beli, berdagang misalnya, dia modalnya 1 juta, ya, 1 juta ini nanti dia kelola. Dari 1 juta untungnya 500.000, jadi 1.500.000 bertambah kan? 1 juta tambah 500.000. Nah, ini kan riba kan begitu juga. Kita pinjamin orang 1 juta, ya. Nanti dengan kesepakatan tempo sekian pembayarannya dibayar 1.500.000. Nah, sama dengan jual beli kan? Ya, lihat orang jual beli, orang berdagang, modalnya 1 juta, nanti keuntungannya 1.500.000 misalnya. Orang yang jadi rentenir misalnya, sama juga. Dia minjamin orang 1 juta, nanti dia dapat untung 1.500.000. Apa bedanya kalau begitu? Ya, kita katakan sekali lagi bahwasanya Allah membedakan antara jual beli dengan riba. Tidak mungkin sama. Nah, terus apa sisi perbedaan yang lainnya? Ya. Pertama, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, orang yang melakukan transaksi jual beli itu hakikatnya dia melakukan kerja fisik. Ya kan? Orang yang berdagang lihat, ya. Dia pusing dengan dagangannya. Nah, dia harus habiskan dagangannya. Ada usaha membeli barang-barangnya, kemudian dijual kembali. Ya. Sementara kalau riba, ya, mungkin ada usaha dia keliling minjamin orang, ya kan? Akan tetapi usaha tersebut tidak terlihat, nampak, ya, dibandingkan orang yang melakukan transaksi akad jual beli. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain, ya, orang yang berdagang jual beli itu dia siap menanggung resiko rugi, mungkin untung, mungkin rugi. Sementara orang yang melakukan transaksi riba, ya, biasanya atau banyak-banyaknya orang yang meminjamkan itu dalam posisi aman, sementara yang meminjam dalam posisi rugi tentunya, karena dia harus menambah selain uang yang dia pinjam plus bunganya, yaitu ribanya. Beda dengan yang namanya jual beli. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga dari sisi yang lain, jual beli itu ada pengadaan jasa atau barang yang bermanfaat, ya kan? Itulah yang diperjualbelikan. Sementara riba itu uang dengan uang, menghasilkan uang yang lebih. Jadi permainannya di uang, bukan di barang, ya kan? Kalau riba seperti itu.
Maka bagaimana mungkin mau disamakan dengan apa? Dengan jual beli. Ya. Kemudian sisi yang lain, yang keempat, kalau jual beli itu membangun kegiatan perekonomian, ya kan? Beda dengan riba, ya. Karena dia permainannya uang. Nah, kita tahu bersama dalam perekonomian, kalau jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang, apa yang terjadi? Inflasi yang terjadi, ya kan? Penurunan nilai mata uang, ya. Penurunan nilai mata uang itu yang terjadi. Nah, sehingga tidak akan membangkitkan kegiatan perekonomian, itu riba. Tapi kalau jual beli, kegiatan perekonomian terbangun. Nah, kalau orang memperhatikan, ya, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak antara jual beli dengan riba. Maka bagaimana mungkin mau disamakan antara riba dan jual beli? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka di sini kita akan lebih terangkan tentang riba itu, maknanya serta bentuk-bentuknya. Sebelum kita menjelaskan bentuknya dan banyak apa yang terjadi di masa sekarang kita ini dari riba-riba kekinian, kita lebih dahulu menyebutkan definisi riba itu apa, supaya kita bisa paham dan bisa menentukan ini riba, ini bukan riba. Jadi riba secara bahasa dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh, berkembang dan bertambah. Tumbuh, berkembang dan bertambah. Itu secara bahasa. Jadi dalam bahasa Arab riba itu artinya yang tumbuh, yang berkembang, yang bertambah. Dan ini kita bisa lihat dalam Al-Quran, ya, makna riba secara bahasa ini, seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah berfirman, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Apabila kami menurunkan di atasnya air, apa yang terjadi? Ihtazzat warabat. Ketika diturunkan air di atas bumi ini, maka ihtazzat, bumi itu menjadi hidup, warabat dari kata riba, dan bertambah, maksudnya berkembang, subur. Di sini riba bermakna apa? Subur, berkembang. Ini riba secara bahasa. Juga dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-10, makna riba secara bahasa ini, Allah berfirman, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Maka tatkala mereka bermaksiat kepada Rasul Rabb mereka, apa yang terjadi? Fa'akhadahum, Allah siksa mereka, akhdatan rabiyah, dengan siksaan yang rabiyah, dari kata riba, siksaan yang bertambah. Di sini riba bermakna apa? Bertambah, berkembang. Nah, bahkan maknanya secara bahasa ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini Nabi SAW, kisah tentang Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid, di Masjid Nabawi, ya. Ini sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Mereka biasa tinggal di emperan-emperan masjid. Rasulullah biasa mengajak mereka untuk makan bersama, makan berjamaah, ya. Dan subhanallah, dari perkara yang menakjubkan diceritakan oleh sebagian sahabat, ya, ketika Rasulullah pernah makan berjamaah bersama ahlu suffah, orang-orang miskin yang tinggal di emperan masjid, ya, dibawakan makanan-makanan, ya, dan makanan itu tidak habis-habisnya dimakan. Setiap diambil ada lagi, setiap diambil bertambah lagi, ya. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut, faimullah ma kunna na'khudhu min luqma illa raba min asfaliha akthar minha. Kata sahabat ini, demi Allah,
Tidaklah kami mengambil satu suapan, ya, dari suapan-suapan makanan, kecuali tiba-tiba terus riba dari bawahnya. Maksudnya apa? Bertambah. Riba dari bawahnya, yakni bertambah dari bawahnya. Lebih banyak lagi. Nah, di sini riba bermana apa? Bertambah. Jadi ini kita jelaskan dulu dari sisi makna secara bahasa dulu. Riba artinya apa tadi secara bahasa? Tumbuh, berkembang, bertambah. Ya. Nah, sekarang makna riba secara istilah, dan tentunya makna riba secara istilah ya, sangat berkaitan dengan riba secara bahasa. Kalau riba secara istilah, maka para ulama membagi riba maknanya menjadi dua. Ada makna riba dengan pengertian yang luas, dan ada makna riba dengan pengertian yang sempit. Kemudian makna riba dengan pengertian yang sempit, ada lagi namanya riba dain, ada riba fadl, ada riba nasiah. Nanti kita akan jelaskan semuanya. Ada juga yang membagi, ada riba dalam utang piutang, dan ada riba dalam jual beli. Ini pembagian riba. Baik. Yang pertama dulu, makna riba dalam pengertian yang luas. Maka riba dalam pengertian yang luas maknanya adalah semua transaksi yang diharamkan di dalam Islam, maka itu riba. Semua transaksi, dari transaksi jual beli yang dilarang dalam syariat, maka itu riba dalam pengertiannya yang luas. Dalam pengertiannya yang luas. Nah, pengertian makna riba dengan makna yang luas ini, ya, dengan makna semua transaksi jual beli yang dilarang dalam syariat, itu kita bisa pahami dalam beberapa ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dari sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, beliau memberikan celaan orang yang melakukan transaksi an-najish, salah satu transaksi yang dilarang di dalam syariat. Beliau mengatakan, an-najish akilur riba kha'in. Orang yang melakukan transaksi najis, dia adalah pemakan riba, pengkhianat. Nah, di sini beliau mengatakan orang yang melakukan transaksi najis, dia makan harta riba. Nah, sekarang an-najis itu apa? Ya, najis itu salah satu bentuk transaksi yang dilarang. Bentuknya begini. Ini dalam jual beli. Yang kalau kita lihat, dia bukan makna riba secara pengertian dalam pengertian yang sempit. Najis itu ya ini biasa terjadi dalam jual beli sistem lelang. Kalau orang jual beli sistem lelang ya kan, dia taruh harga asalnya dulu. Ini barang saya jual, saya buka harga misalnya 10 juta. Harga yang tertinggi dia yang berhak ambil. Nah, kemudian di depannya sudah ada orang-orang yang menawar. Saya 11 juta. Saya 15 juta. Nah, yang terakhir, yang tawaran tertinggi dia yang berhak mengambil barang tersebut. Nah, dalam transaksi an-najis, ya, ini penjual barang ini yang melelang barangnya tadi, memang dia sudah siapkan. Ada orang-orang ya yang menawar barang tersebut. Bukan bermaksud untuk membeli, tapi untuk panas-panasin orang. Ya. Jadi sengaja dia tawar, oh 15 juta. Supaya apa? Orang mengira, oh ini berarti barang ini barang bagus ini. Kenapa? Ada orang yang berani tawar sekian. Ya kan? Berarti ini bukan barang sembarangan ini. Akhirnya apa? Orang terpancing. Oh saya tawar lebih lagi. Nah, saya tawar lebih lagi. Sampai batas yang nanti sudah disepakati oleh mereka. Baru yang menawar tadi ini, yang pura-pura menawar tadi, dia diam sudah. Ya,
Nggak berani lagi. Kalau dia tawar lagi kan nanti orang yang menawar nggak berani lagi ambil, ya kan. Sementara kan dia cuma pura-pura saja. Ini namanya transaksi an-najis. Ini dilarang di dalam Islam. Tentunya menipu, kan? Jelas ya? Nah, ribanya dari mana itu? Hah? Tidak, kan? Tapi dia masuk dalam riba dalam pengertian apa? Jual beli atau transaksi yang dilarang dalam syariat, maka dia masuk riba. Paham? Maka beliau mengatakan itu riba. Iya. Nah, lebih jauh lagi. Disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tatkala turun ayat di akhir surat Al-Baqarah tentang masalah riba. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid faharramat tijarah, ya, faharramat tijarah fil khamri. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika ayat riba turun, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi keluar ke masjid, Nabi umumkan haram berdagang khamar. Haram berdagang khamar. Dagang khamar itu riba dari sisi mananya? Tidak ada, kan? Apa hubungannya? Nabi SAW ketika turun ayat riba, tiba-tiba mengharamkan khamar. Apa hubungannya? Yakni ini riba dalam pengertian luasnya, bahwasanya ini transaksi yang diharamkan, ya kan? Jual beli khamar kan haram, ya. Jual beli khamar haram, dan dia termasuk riba dalam pengertian apa? Yang luas. Nah, baik. Dan ada juga keterangan dari sahabat yang lain terkait dengan masalah ini, ya, bahwasanya riba dalam pengertian yang luas, semua transaksi jual beli yang dilarang dalam syariat itu riba. Nah, kalau kita gabungkan makna riba secara meluas dengan makna riba dalam pengertian yang lebih sempit, barulah mungkin kita bisa mendapatkan jumlah 70 lebih, 70 sekian pintu riba itu, ya kan? Kan Nabi menyebutkan riba itu 70 sekian pintu. Nah, kalau kita hitung mungkin, ya, sulit bagi kita untuk mendapatkan 70 itu. Nah, tapi kalau kita sebutkan juga semua transaksi yang diharamkan, dia masuk riba dalam pengertian luas, maka sangat mungkin untuk kita bisa dapat jumlah 70 sekian pintu riba. Ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Itu riba dalam pengertian apa? Luas. Sekarang, riba dalam pengertiannya yang sempit. Riba dalam pengertian yang sempit. Ya. Maka para ulama banyak memberikan definisi-definisi. Ya. Dan secara umum terhadap riba dalam pengertian sempit ada dua macam. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Riba fadl maksudnya penambahan. Adanya penambahan. Ya. Kalau riba nasi'ah adanya tenggang waktu. Itu singkatnya begitu. Adanya tenggang waktu, tempo. Ya. Itu riba nasi'ah. Jadi kalau fadl, dari kata fadl artinya kelebihan. Ya. Kelebihan. Dia utang sekian, 1 juta dibayar 1.500.000. Riba fadl. Ya kan? Dan ketika misalnya, ya, dia tidak sanggup bayar, dikasih tempo lagi. Nah, ditambah lagi ribanya, bunganya, masuk riba fadl, juga masuk riba nasi'ah karena ada tempo waktu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, para ulama mendefinisikan yang namanya riba seperti dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Riba adalah ziyadatun makhsusah li ahadil muta'aqidain khaliyah amma yuqabiluha minal iwad. Yang namanya riba adalah tambahan khusus. Ziyadatun makhsusah, tambahan khusus
li ahadil muta'aqidain, yang dimiliki oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi. Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi. Khaliha amma yuqabiluha minal iwad, tanpa ada imbalan sebaliknya. Tanpa ada imbalan sebaliknya. Ya, itu definisi riba. Saya ulangi. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi tanpa ada imbalan sebaliknya. Nah, tanpa ada imbalan sebaliknya. Ini maksudnya tidak ada penyeimbangnya. Tidak ada penyeimbangnya. Ya kan? Ada di sini juga kita bisa bedakan antara riba dengan jual beli itu. Kalau riba tidak ada penyeimbangnya. Kalau jual beli ada penyeimbangnya. Dagang ada penyeimbangnya. Contoh misalnya begini. Modal 1 juta. Orang berdagang 1 juta. Ya kan? Rentenir modal 1 juta. Dia pinjamkan ke orang. Pedagang 1 juta, dia kelola uangnya. Ya kan? Dari 1 juta, si pedagang dapat untung 1.500.000, si rentenir dapat untung 1.500.000. Mungkin dari sisi ini sama kan? Tapi untuk riba, penyeimbangnya tidak ada. Kalau pedagang, ada penyeimbangnya, yaitu apa? Usaha. Maksudnya apa? Dia harus kelola. Ya kan? Kelola ini barangnya nih, ya kan? Dia harus beli dulu. Kemudian dia dapat untung dari selisih harga barang yang dia beli dengan barang yang nanti dia jual, ya kan? Ada usahanya. Itu penyeimbangnya. Dan si pedagang mungkin untung, mungkin rugi. Sementara riba tidak ada penyeimbangnya. Dia dapat 1 juta. Apa usahanya dia? Tidak ada kan? Dia duduk santai saja di rumah, nanti orang bayar sama dia, dapat untung 1.500.000. Tidak ada penyeimbangnya. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi riba seperti itu. Riba seperti itu. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya. Tambahan, ya. Dikarenakan hutang atau terlambat membayar hutang, ini ulama sepakat itu adalah riba. Ya, sepakat itu adalah riba. Makanya kaidah yang masyhur dalam masalah riba, para ulama mengatakan kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang, pinjaman, utang piutang yang di belakangnya diambil manfaat, maka itu riba. Itu adalah riba. Nah, bisa jadi tambahan ini karena penundaan pembayaran utang. Nah, ini disebut riba dain. Ya kan? Riba utang piutang. Dan bisa jadi tambahan karena perbedaan kuantitas pada transaksi benda ribawi yang sejenis. Nah, ini disebut riba fadl. Riba fadl. Contohnya begini. Kurma yang bagus 1 kilo ditukar dengan kurma jelek 2 kilo. Ya kan? Ini boleh? Ini riba yang seperti ini tidak boleh. Karena satu jenis. Dan kurma termasuk dari barang ribawi. Oh Ustadz, kan yang satu kan bagus, yang satu jelek. Jadi wajar lah. Tidak wajar. Kenapa? Karena ini kurma at-tamru itu barang ribawi. Ya. Solusinya kalau seperti itu, ya, kalau misalnya dia ingin kurma yang bagus, ini kurma jelek yang kamu punya 2 kilo, kamu beli dulu, kamu jual dulu. Kamu dapat uang, baru beli kurma yang bagus. Ya kan? Yang 1 kilo tadi. Jadi jangan langsung ditukar. Oh kan sama saja Ustaz. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika
ada komoditi yang sifatnya riba, ya, itu tidak boleh ditukar, ya, ditukar dalam bentuk dilebihkan hanya gara-gara kualitasnya yang beda. Hanya gara-gara kualitas beda, akhirnya salah satu dari barang tersebut dari barang ribawi dilebihkan. Jelas ya? Nah, ini namanya riba apa? Riba apa? Fadl. Nah, atau sama misalnya antum punya beras cap rojo lele. Ada rojo lele sini? Hah? Ada kan? Beras bagus itu kan? Cap rojo lele. 1 karung 25 karung, 25 kilo. Antum tukar dengan beras bulog 50 kilo. Boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh, riba ini kalau ditukar seperti itu. Karena sama-sama barang ribawi. Ya. Ustaz, saya cuman punya beras bulog. Saya mau beli beras rojo lele. Bagaimana? Ya solusinya jual dulu beras bulogmu, dapat uang, baru beli beras rojo lele. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau langsung ditukar, yang satu 25 kilo, yang satu 50 kilo, walaupun kualitas beda, riba namanya. Paham? Riba. Antum punya handphone curut. Misalnya 5 buah ditukar dengan handphone Vivo V17. Nah, yang terbaru kan? Iya. Boleh atau tidak? Hah? Handphone curut 5 ditukar dengan Vivo V17 1 buah. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Nah, jadi harus dilihat ya. Ini bukan barang ribawi, itu boleh. Jadi jangan sampai tertipu. Nah, itu bukan barang ribawi. Handphone bukan barang ribawi. Mau ditukar, ya, tidak ada masalah. Sama dengan kendaraan, bukan barang ribawi. Ya, 5 motor mau ditukar dengan 1 motor, silahkan, bukan barang ribawi. Tapi kalau barang ribawi, tidak boleh. Barang ribawi itu yang disebutkan Nabi, nasnya ada 6. Az-zahab bil-zahab, emas. Wal fiddah bil-fiddah, perak. Ya. Kemudian wal bur bil-bur, gandum. Gandum kasar. Wasyair bisyair. Syair itu gandum halus. Ya. Wat tamru bitamri, kurma dengan kurma. Kemudian wal milhu bil milh, garam. Ini 6 barang ribawi disebutkan oleh Nabi. Emas, perak, gandum kasar, gandum halus, kurma dan garam. Tapi bukan terbatas 6 ini saja. Ya. Dikiaskan juga dengan yang lainnya. Kalau emas, perak masuk di dalamnya uang. Karena kalau orang dulu mata uangnya mereka pakai dinar dan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Nah, semisal dengannya uang kertas sekarang. Ya, itu masuk barang ribawi. Baik, kalau makanan yang jelas setiap makanan yang bisa dimakan, bisa disimpan dan itu kebutuhan pokok, itu barang ribawi. Makanya saya katakan beras termasuk barang ribawi. Paham? Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nanti insyaallah taala akan datang penyebutan terkait dengan masalah barang-barang ribawi pada tempatnya. Insyaallah taala kita akan bahas. Ya. Nah, itu tambahan tadi, kita kembali kepada tambahan tadi, ya. Ada tambahan model yang ketiga, tambahan dalam perbedaan waktu. Penyerahan untuk tukar-menukar benda ribawi. Ini disebut riba nasiah. Paham ya? Nah, makanya untuk barang yang sejenis barang ribawi tidak boleh ada tenggang waktu. Ya. Misalnya begini. Ya, dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Antum mau tukar uang. Ya kan? Mau tukar uang kecil. Ya, antum bawa uang 100.000, mau tukar uang puluhan ribu misalnya. Nah, antum datang ke toko, ya, ini uang 100.000, saya mau tukar uang puluhan ribu. Ya. Penjual toko, dia cari uang kecilnya, ternyata cuma 90.000. Ya, saya cuma punya 90.000, 10.000-nya besok ya. Nah, ini riba yang seperti ini.
Nggak boleh. Kenapa? Itu hakikatnya transaksi ya, yang terjadi penundaan. Walaupun besok nanti dia kasih 10.000. Ini barang ribawi, uang. Nggak boleh ditukar seperti itu. Ya. Nah Ustaz, bagaimana solusinya? Saya kan butuh uang kecil. Ya, solusinya jangan tukar. Pinjam saja, ya kan? Sudah, saya pinjam uang 90.000. Nanti saya ganti besok. Kan ada solusinya, ya kan? Atau misalnya 100.000 tadi jadikan dia sebagai barang jaminan. Nah, ini jaminannya 100.000 ya. Ya. Saya 90.000 apa namanya? Statusnya pinjam. Ya. Statusnya pinjam. Nah, ini 100.000 sebagai jaminannya. Besok nanti saya datang, kembalikan uang 90.000, 100.000-nya saya ambil kembali sebagai jaminan saja. Ini baru boleh, ya. Tapi kalau misalnya terkadang ya, mungkin di antara pedagang juga seperti itu ya. Dia mungkin butuh uang kecil, dia datangi sama toko di sampingnya. Ya. Enggak ada. Oh, sudah ini nanti saja besoknya, ya. Nah, 10.000-nya besok. Ini enggak boleh, ini riba. Riba apa? Riba nasiah. Dalam bentuk tempo, enggak boleh seperti itu. Jelas ini? Nah, ini mungkin pada sebagian orang dia lihat oh, biasa ya kan? Padahal itu riba. Itu yang seperti itu riba. Makanya hati-hati dalam tukar menukar uang ya. Hati-hati. Ya. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita kembali lagi tadi terkait dengan masalah riba ya, pengertiannya dengan makna secara bahasa ya. Kemudian maknanya juga secara istilah, ada pengertian yang luas dan ada pengertian yang sempit ya. Rasulullah SAW banyak menyebutkan ya terkait dengan masalah riba ini, entah dengan pengertiannya yang luas atau dalam pengertian yang sempit atau bahkan pengertiannya secara bahasa ya, seperti misalnya Nabi mengatakan inna arbar riba istitalatur rajul fi irdi akhihil muslim. Sesungguhnya riba yang paling riba seseorang mempermalukan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini termasuk riba yang paling riba kata Nabi. Mempermalukan kehormatan orang lain. Ini kita bisa pahami ini riba yaitu dalam pengertiannya secara bahasa. Artinya secara bahasa apa tadi? Bertambah. Ya. Maksudnya ini riba, mempermalukan kehormatan orang lain itu riba yang paling riba bahkan ketika dia menambah sesuatu ya yang dihalalkan dalam syariat. Ya kan? Sampai dia apa? Melampaui batas, dia tambah melakukan yang diharamkan. Mempermalukan kehormatan orang lain. Ya kan? Ini dosa dan itu riba. Dia menambah dari kadar yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan batasannya di sini, tidak boleh ya melanggar kehormatan saudaramu, mempermalukannya. Jelas ya? Ini kan riba dengan pengertian bahasa. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Demikian pula riba dalam pengertian luas. Nabi juga sebutkan dalam beberapa hadisnya. Seperti dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Nabi mengatakan ya, ghabnul mustarsil riba. Ghabnul mustarsil itu riba. Kata Nabi, hasil pembodohan terhadap orang yang tidak tahu harga itu riba. Kita membodohi orang ya, karena dia tidak tahu harga, itu riba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa terjadi dari pihak si penjual atau dari pihak si pembeli. Ya kan? Taruhlah misalnya begini, ada si pembeli mau beli barang, ya. Si pembeli ini dia lugu, ya, nggak tahu harga barang, ya kan? Nggak tahu harga barang. Dia datang ke pasar, dia tanya, ini berapa harganya? Oh, orang pasar, dia lihat ini orang baru, ya kan? Dia mainkan harganya. Yang tadinya harganya cuma 100.000, dia katakan, oh ini harganya 1 juta. Dia membodohi orang. Ini kata Nabi riba yang seperti ini. Paham ya? Ya, ini riba yang seperti ini, membodoh-bodohi orang seperti itu. Atau terjadi dari si pedagang sendiri, ya. Datang si pembeli yang pintar misalnya. Ya. Si pembeli yang tahu harga. Ini penjual yang lugu. Dia tidak tahu harga pasaran. Dia jual barangnya, ya kan? Dia tahu, ya. Ini
mahal ini barang ini, ya kan? Nah, kebetulan si penjual tidak tahu harga barang, sudah saya tawar murah, ya kan? Yang harganya tadi harusnya 1 juta, ya, ini dia bilang, oh ini barang murahan ini, ya, cuman 100.000 gini, ya, cuma 100.000 ini. Nah, padahal harganya 1 juta, ya. Si penjual kena tipu, ya. Ini riba yang seperti ini kata Nabi, tidak boleh, ya. Atau misalnya memanfaatkan, ya, orang-orang menjual barang dalam kondisi dia mabuk, ya, atau orang gila bawa handphone, ya, kebetulan dia gila, kita beli handphonenya, kasih saja uang 20.000, mau dia itu. Nah, kita beli, saya beli HP-mu, ini 20.000, ya kan, orang gila. Orang gila mungkin dia suka dengan uang kan, ya, atau dikasih barang apa saja murahan, sudah dia tukar handphonenya. Ini namanya pembodohan, ya kan? Pembodohan. Atau orang-orang yang terkadang orang pedalaman, ya, datang. Nah, orang pedalaman datang, ya, kemudian dia tidak tahu harga barang, dia jual saja. Ini sudah saya jual barang ini berapa, terserah. Nah, dia tak tahu harga. Ya, kita akhirnya manfaatkan keluguannya dia. Ini kata Nabi apa? Riba. Ghabnul mustarsil, riba. Hasil pembodohan terhadap orang yang tidak tahu harga itu riba. Riba dalam pengertian apa? Yang luas. Riba dalam pengertian yang luas. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, demikian pula ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, ya. Walaupun ada pembicaraan terkait dengan hadis ini, ya. Dikatakan man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban 'aziman minar riba. Ya. Siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafaat tersebut memberikan hadiah kepadanya dan dia menerimanya, berarti dia melakukan salah satu dari pintu besar dari pintu-pintu riba. Paham? Ya. Dan ini banyak kasus yang seperti ini. Terkadang ada orang yang sudah bekerja di suatu pekerjaan, dia mendapat gaji di situ. Ya, dia mendapat gaji di situ. Kemudian dari pekerjaan tersebut dia mendapatkan untung lagi dari orang yang memanfaatkan jasanya dia, yang dia sudah bekerja memang pekerjaannya dia dan mendapatkan gaji di situ. Ya, ini disebutkan itu bahagian dari riba kalau dia makan, kalau dia ambil. Ya, misalnya dia bekerja di suatu pekerjaan, ya kan? Ada orang-orang datang, ya kan? Orang-orang datang manfaatkan jasanya dia, ya. Dia sudah dapat gaji di situ. Akhirnya orang kasih amplop ini, Pak, ya. Atau dikasih salam tempel. Tahu salam tempel kan? Salam sambil ada yang ditempel. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika dia mengambil uang tersebut atau bonus tersebut atau hadiah tersebut, dia mengambil harta riba. Itu bagian dari riba dalam pengertian yang luas. Tak boleh yang seperti ini. Jelas ini ikhwani fillah. Nah, beda kalau misalnya bukan pekerjaannya itu, ya. Dia bukan pekerjaannya itu. Dia cuma bantu orang. Dia bukan pekerjaannya itu, ya. Nah, kemudian dia dapat untung dari situ. Boleh. Kenapa? Karena jasanya dia. Dia mengambil jasa, itu boleh. Tapi kalau itu pekerjaannya, dia sudah dapat gaji di situ, ngambil untung, haram diambil. Ini uang, kalau ada bonus seperti itu harus diserahkan kepada atasannya. Ya. Karena itu hakikatnya bukan uangnya dia, bukan hadiah untuk dia. Nah, di sini Nabi, dalam hadits ini disebutkan bahwasanya itu adalah riba. Riba dalam pengertian apa? Luas. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, sementara riba dalam pengertian yang sempit, itu banyak juga Nabi sebutkan, ya, seperti misalnya tentang hukuman riba itu dirhamur riba, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Ini riba dalam pengertian yang sesungguhnya, dalam makna yang sempit. Jelas ya? Riba 1 dirham riba, ya, itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Kalau kita hitung ya, 1 dirham riba. Yang kata Nabi tadi, lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba, 1 dirham itu kalau di konfirmasikan ke gram perak,
Ya, dirham kan perak. Itu 2, sekian gram perak. Ya. Anggaplah 3 perak. Anggaplah 3 gram perak. 1 gram perak berapa sekarang? Berapa 1 gram sekarang? Perak. Kalau perak sekarang kan sudah mulai ya. Hah, ada berapa? 100.000. Harus 100.000. Berarti kalau 3 gram 300.000. 300, kalau harga gram segitu ya, 300.000 kamu makan harta riba, itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi jangan bermain-main dengan masalah riba ini. Nah, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, ya. Kemudian di sini kita akan sebutkan ya beberapa bentuk dari riba. Ya, beberapa bentuk dari riba. Nah, yang khususnya terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya, tadi kita sudah sebutkan ya, riba itu secara umum ada 2, ada dalam hutang piutang, ada dalam jual beli. Nah, sekarang riba yang paling sering dan banyak kita jumpai di tengah masyarakat kita, yaitu riba dalam masalah memanfaatkan barang gadai. Riba dalam masalah memanfaatkan barang gadai. Contohnya, si A dan si B. Si A berutang kepada si B 20 juta. Maka dia berikan jaminan kepada si B, ya, lahan sawahnya ya 1 hektar. Ini jaminannya sebagai barang gadai, dijadikan sebagai jaminan atau barang gadainya. Diserahkan kepada si B. Ya. Akhirnya apa? Si B manfaatkan sawahnya tadi. Sawahnya si A. Ya. Sawahnya si A dimanfaatkan. Nah, dengan ketentuan ya si A terus tetap harus mengembalikan uang 20 juta tadi. Nah, memanfaatkan barang gadai seperti ini hukumnya apa? Riba yang seperti ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kan tadi utang kan? Si A utang. Yang di belakangnya diambil manfaat oleh orang yang mengutangkan, ya, maka itu riba. Di sini dia manfaatkan apa? Hartanya, sawahnya dia. Ya, yang mungkin ketika dia kelola sawahnya, ya, dia sudah dapat keuntungan yang besar. Bahkan mungkin sudah balik uangnya 20 juta tadi. Dengan dia apa? Mengelola sawahnya si A tadi, ya kan? Plus nanti dia dapat apa? Kembalian lagi 20 juta dari si A. Ini kalau bukan riba apalagi disebut? Riba yang seperti ini. Jelas ya? Dan ini sering terjadi ya kan? Banyak terjadi di kampung-kampung terutama ya. Ya, pinjam uang, digadaikan sawahnya, sawahnya dimanfaatkan. Ya, bahkan sampai ya disebutkan bertahun-tahun itu. Nah, dia sudah kembali modal, bahkan sudah apa? Mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, bukan lagi 20 juta sudah balik, dapat untung lebih besar lagi. Ya, tidak dia kembalikan, kenapa? Ya, yang berutang belum bisa membayar uang 20 juta. Na'udzubillah, ini riba yang seperti ini. Jelas, jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi barang gadai, barang jaminan itu kata para ulama tidak boleh untuk dimanfaatkan. Karena statusnya barang gadai ya, itu amanah. Amanah yang dititipkan oleh orang yang menggadaikan barangnya, yang berutang tadi. Ya. Tidak boleh diganggu gugat, ini barang gadai, tidak boleh dimanfaatkan. Jelas ini? Kapan dia manfaatkan itu riba. Dan ingat, barang gadai tetap menjadi milik si orang yang berhutang, yang menggadaikan barang tadi. Ya. Jadi bukan miliknya orang yang mengutangkan tadi, bukan. Miliknya orang yang menggadaikan tadi, yang berutang tadi. Ya. Kemudian jika terjadi kemacetan bayar utang, tidak serta-merta barang gadai langsung otomatis menjadi milik si yang memberi hutang. Jelas? Nah, ini kan sekarang ini kan orang kalau misalnya main disita. Ini kezoliman yang seperti ini, dan itu riba yang seperti itu. Ya. Solusinya kalau misalnya kalau misalnya terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang,
Ini barang gadai, itu jaminannya. Ya, tidak langsung jadi milik orang yang mengutangin, tapi barang gadai ini ya dijual. Nah, setelah dijual laku, biasanya kan barang gadai itu tentunya nilainya lebih besar daripada utangnya kan. Nggak mau dia kalau misalnya barang yang digadaikan ternyata lebih rendah dari utangnya, biasanya lebih mahal. Utangnya 20 juta, barang yang digadaikan ini kalau dijual misalnya 100 juta. Ya, nggak boleh misalnya ini sudah langsung berpindah milik. Oh, enak sekali dia kan. Itu riba, yang paling riba di situ. Ya, harusnya kalau tadi misalnya sawahnya, barang gadainya sawahnya dijual. Ya, dapat untung, dapat masuk misalnya 80 juta. Nah, 20 juta dia ambil, 60 juta sisanya dia kasih sama pemilik sawah tadi. Begitu caranya. Ya, sama misalnya pada hari ini orang main sita rumah, main sita kendaraannya. Ini kezoliman yang seperti ini. Harusnya apa? Dijual dulu itu, ya. Kemudian nanti dapat uangnya, ya, untuk melunasi hutangnya, sisanya tetap diberikan kepada si pemilik rumah atau pemilik kendaraan. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini dari bentuk riba ya yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, memanfaatkan barang gadai. Ya. Ini beri catatan. Ini dalam status utang piutang. Enggak boleh memanfaatkan barang gadai. Ya. Dan para ulama memperkecualikan ya terhadap barang gadai yang butuh biaya perawatan. Nah, kalau barang gadai yang butuh biaya perawatan, ya, dan ternyata yang merawatnya adalah yang memberi hutang, maka boleh si pemberi hutang ini memanfaatkan barang gadai sesuai dengan uang yang dia keluarkan untuk merawat barang gadai. Misalnya, dia pinjam uang 10 juta, dia gadaikan sapinya. Sapi kan butuh perawatan kan? Kalau dia biarkan mati sapinya ya. Butuh dia rawat, butuh dia berikan rumput ya kan? Ya. Sehingga dari situ dia keluar uang ya kan? Nah, si pemberi hutang boleh memanfaatkan sapinya, mungkin diperasnya susunya ya kan? Ya, atau manfaat lain, tapi tidak boleh dia sembelih. Nggak boleh dia sembelih kan, dia matikan nggak boleh. Tapi kalau sekadar memeras susunya misalnya dia manfaatkan, itu boleh. Sebatas uang yang telah dia keluarkan. Paham? Kalau ada orang misalnya pinjam uang sama antum 20 juta. Kemudian dia gadaikan, jaminannya ini mobil saya. Pertanyaannya, boleh tidak dia manfaatkan mobil itu? Boleh. Kenapa boleh? Ada perawatannya. Apa perawatannya? Mobil itu kalau tidak dipakai bisa apa? Bisa rusak ya, betul ya? Iya. Harus dipanasi, ya kan? Apalagi kalau misalnya temponya cuma 1 bulan, 2 bulan, ya tidak ada masalah ya kan? Tapi kalau misalnya tahunan, ya, mobil kalau tidak dipanasi, ya, tidak diganti olinya, bisa rusak ya kan? Boleh dia manfaatkan, tapi bukan bebas. Oh, dia pakai keliling-keliling. Anda tapi apa? Sekali lagi sebatas uang yang dia keluarkan untuk merawat mobil. Jadi bukan dia pakai seenaknya itu mobil. Ya. Nah, sama dengan hari ini orang pinjam uang, ini motor saya sebagai jaminan. Nah, termasuk bentuk riba pada sekarang ini ketika dia jaminkan motornya pakai, dia bebas pakai kemana-mana, bahkan dia pakai jualan juga. Ini tidak boleh yang seperti ini. Apakah sebanding dengan biaya yang kamu keluarkan? Mungkin biaya dikeluarkan berapa saja, ya kan? Cuma memanasi, ya. Ganti olinya berapa saja, ya kan? Nah, dia pakai semuanya jadikan bisnis, bahkan dia Tidak boleh yang seperti itu. Jelas ya? Sebatas apa? Ya, jadi boleh memanfaatkan barang gadai dengan catatan apa tadi? Orang yang mengutangin keluar uang, ya, dan dia memanfaatkan sebatas uang yang dia keluarkan. Paham? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Sekali lagi, itu kasusnya dalam utang piutang. Kalau dalam kasus jual beli lain lagi. Kalau dalam kasus jual beli lain lagi. Nah, jadi harus dipahami ya, harus dibedakan. Kalau dalam kasus jual beli, ya, jual beli kredit, sistemnya kayak utang juga kan, tapi bukan utang ya. Karena kalau utang piutang itu akadnya tabarruat.
kedermawanan. Ada sistem jual beli kredit, ya, walaupun ngutang juga, tapi masuk dalam sistem muawadhat, yakni transaksi jual beli. Memang ingin mencari keuntungan, ya kan? Kalau dalam transaksi jual beli, walaupun dengan sistem kredit, boleh memanfaatkan barang gadai dengan catatan sudah mendapat izin dari si pemilik barang gadai, baru boleh. Paham? Jadi kalau dalam kasus jual beli boleh memanfaatkan barang gadai, ya, dengan catatan izin dari pemilik barang gadai. Paham? Antum misalnya beli handphone, ya, beli handphone mahal, ya kan? Kemudian secara kredit, antum bayar uang DP-nya sekian, jaminannya motor. Ya, pertanyaannya, boleh tidak pakai motor? Boleh tidak yang yang mengkreditkan HP tadi pakai motornya si orang yang beli handphone tadi? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Jawab. Boleh. Hah? Boleh sebatas biaya. Bukan, ini kasusnya jual beli sekarang. Boleh atau tidak? Tadi kita sebutkan apa? Boleh secara mutlak. Bukan tidak ada lagi dalam masalah sebatas biaya perawatan. Kalau sebatas biaya perawatan itu dalam kasus utang piutang. Ini dalam kasus jual beli sistem kredit. Antum boleh pakai motornya dia dengan catatan sudah mendapat izin. Beda ya? Nah, dibedakan. Jangan sampai keliru. Jangan sampai salah paham. Kalau dalam kasus utang piutang, murni utang ini, tidak ada jual beli di dalamnya. Ya, murni utang. Maka tidak boleh memanfaatkan itu kecuali sebatas biaya yang dikeluarkan. Kalau ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau jual beli, boleh dimanfaatkan barang gadai dengan syarat ada izin dari siapa? Ada izin dari pemilik barang gadai. Jelas? Nah, ini wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.